Selamat datang kembali semuanya. Sistem kecerdasan buatan sekarang memengaruhi bagaimana pekerjaan dikoordinasikan di dalam organisasi besar. Sistem kecerdasan buatan ini, pada dasarnya, adalah platform perangkat lunak yang menerima catatan pekerjaan yang sedang berjalan dan mengubah catatan tersebut menjadi instruksi terstruktur untuk tim. Secara praktis, platform perangkat lunak ini memindai catatan tugas dan menghitung urutan tugas yang harus dilakukan. Platform ini saat ini beroperasi di bidang logistik dan pengembangan perangkat lunak, serta dukungan pelanggan dan operasi internal. Di banyak perusahaan, platform perangkat lunak ini berada di antara pimpinan senior dan staf garis depan. Mereka menerima tujuan dari pimpinan senior dan mengeluarkan arahan kerja kepada staf garis depan. Peran mereka bukan untuk menciptakan strategi. Peran mereka adalah menerjemahkan tujuan tingkat tinggi menjadi tindakan terstruktur yang dapat dilakukan tim sehari-hari. Pergeseran ini terjadi pada tahun ini dan terlihat di berbagai industri. Hasilnya adalah perubahan dalam cara keputusan bergerak melalui organisasi. Wewenang tidak lagi hanya disalurkan melalui manajer manusia. Wewenang semakin banyak melewati lapisan koordinasi otomatis yang menetapkan prioritas, mengatur jadwal, dan mencatat penyelesaian tugas. Perkembangan ini mengubah struktur pelaporan tanpa pengumuman publik atau reorganisasi formal. Perubahan ini tetap terlihat karena jabatan sendiri tetap sama, namun fungsinya sudah berubah. Sistem yang mendorong perubahan ini biasanya disebut sebagai platform otomatisasi perusahaan dan alat manajemen yang dibantu mesin. Pada tingkat fungsional, platform otomatisasi perusahaan berfungsi sebagai lapisan koordinasi yang menghubungkan masukan perencanaan dengan keluaran pelaksanaan. Lapisan koordinasi ini menggabungkan mesin penjadwalan dan analitik prediktif menjadi satu lapisan kontrol yang diatur oleh kerangka kerja keputusan berbasis aturan. Tujuan dari lapisan kontrol ini adalah untuk memperpendek waktu antara keputusan yang dicatat dan pekerjaan yang dilaksanakan. Keterlambatan itu secara historis membutuhkan koordinasi manusia untuk mengelolanya. Platform otomatisasi perusahaan tidak menggantikan penilaian eksekutif. Mereka tidak menghilangkan pekerjaan manusia. Sebaliknya, platform otomatisasi perusahaan menetapkan tugas-tugas rutin, memantau sinyal kemajuan, dan memperbarui antrean kerja di mana koordinasi tingkat menengah secara tradisional terjadi. Selama tahun berjalan, banyak organisasi menerapkan platform otomatisasi perusahaan sebagai peningkatan efisiensi daripada transformasi tenaga kerja. Pada pengenalan awalnya, organisasi menggambarkannya sebagai perangkat lunak produktivitas atau alat pendukung operasional. Peran manajemen platform otomatisasi perusahaan tidak ditekankan. Pembingkaian ini menunda pengakuan akan dampak strukturalnya. Seiring dengan meluasnya adopsi, platform otomatisasi perusahaan akan tertanam dalam alur kerja sehari-hari. Mereka akan mulai mengeluarkan arahan yang dulunya membutuhkan persetujuan manusia. Perubahan ini menandai awal perpindahan fungsional tanggung jawab manajemen menengah. Manajemen tingkat menengah secara historis ada untuk menerjemahkan niat menjadi tindakan. Lapisan manajemen menengah menafsirkan tujuan, menetapkan tugas, memantau kemajuan, dan menyelesaikan konflik. Kegiatan-kegiatan ini bersama-sama membentuk fungsi koordinasi inti di dalam organisasi. Fungsi koordinasi itu sekarang dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan melalui pemrosesan data berkelanjutan daripada tinjauan manusia berkala. Antrean kerja dan ketersediaan sumber daya dipindai oleh sistem kecerdasan buatan bersama dengan metrik kinerja secara real-time. Berdasarkan masukan tersebut, prioritas kerja berubah sebagai respons terhadap kondisi saat ini. Penugasan tugas dan tenggat waktu kemudian dibuat oleh sistem kecerdasan buatan. Manajer manusia semakin sering menerima ringkasan daripada sinyal operasional mentah. Selama tahun ini, rapat digantikan oleh dashboard yang menampilkan status tugas secara otomatis. Alur instruksi bergeser dari panduan lisan ke notifikasi otomatis yang disampaikan melalui alat internal. Evaluasi kinerja bergeser ke perbandingan metrik yang berasal dari log aktivitas yang direkam. Setiap langkah mengurangi koordinasi diskresioner. Peran manusia menjadi pengawas daripada pengarah. Transisi ini tidak menghilangkan posisi manajemen secara langsung. Transisi ini mendefinisikan ulang lingkup posisi manajemen. Wewenang menyempit karena kontrol eksekusi bermigrasi ke dalam perangkat lunak. Jangan lupa subscribe ya.
Saat fungsi koordinasi berpindah ke perangkat lunak, kontrol operasional menjadi terpusat dalam lapisan perangkat lunak. Keputusan pelaksanaan dibuat di dalam lapisan perangkat lunak itu, bukan melalui rantai persetujuan manusia. Sebuah pengembang besar di San Francisco menerapkan platform koordinasi yang mengintegrasikan sistem tiket dan repositori kode bersama dengan pelacak kinerja. Pembaruan dikumpulkan oleh platform koordinasi setiap kali item pekerjaan berubah status. Status tugas ditarik dari database dan nilai prioritas dihitung ulang terus-menerus berdasarkan aturan ketergantungan dan aturan waktu. Ketika sebuah ketergantungan bergeser, urutan tugas berubah sebagai respons terhadap ketergantungan itu. Item pekerjaan ditugaskan ulang berdasarkan sinyal ketersediaan, bukan penilaian manajerial. Penugasan ulang diamati oleh manajer manusia setelah eksekusi, bukan sebelum eksekusi terjadi. Urutan historis persetujuan dan tindakan dibalik oleh urutan ini. Mekanisme fisiknya sederhana, bidang data diperbarui dan ambang batas terlampaui. Penugasan ulang kemudian dipicu melalui logika kontrol. Tidak ada rapat yang terjadi, tidak diperlukan penjelasan. Peran manajer bergeser ke penanganan pengecualian daripada koordinasi rutin. Perubahan yang sama juga terjadi dimanapun organisasi berkembang lebih cepat daripada kemampuan lapisan manajemen untuk mengikutinya. Beban komunikasi meningkat seiring dengan pertumbuhan organisasi karena setiap keputusan harus melewati lebih banyak orang. Jalur keputusan disatukan ke dalam proses otomatis oleh sistem kecerdasan buatan. Tahun ini, perusahaan melaporkan waktu siklus yang lebih cepat dan biaya koordinasi yang lebih rendah sebagai hasil langsung dari otomatisasi. Perubahan ini tidak diartikan sebagai pengurangan tenaga kerja. Perubahan ini diartikan sebagai kejelasan operasional. Manajer manusia tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Setiap langkah menuju hasil tersebut tidak lagi ditentukan oleh manajer manusia. Urutan ditentukan oleh sistem perangkat lunak berdasarkan aturan dan data. Konsistensi diperkenalkan di seluruh tim yang melakukan pekerjaan serupa. Variasi yang disebabkan oleh penilaian individu berkurang karena konsistensi tersebut. Seiring waktu, organisasi beradaptasi dengan konsistensi ini. Proses menjadi terbentuk oleh apa yang dihitung dan dijadwalkan secara andal oleh sistem perangkat lunak. Umpan balik ini semakin menanamkan sistem perangkat lunak ke dalam fungsi manajemen. Logika koordinasi yang sama juga berlaku di lingkungan yang berorientasi pada penelitian. Sumber daya bersama memerlukan penjadwalan yang cermat di lingkungan yang berorientasi pada penelitian. Sebuah organisasi penelitian di London mengoperasikan platform yang menjadwalkan pekerjaan laboratorium berdasarkan ketersediaan instrumen dan hasil sebelumnya. Koordinasi manual sumber daya bersama digantikan oleh platform ini. Slot eksperimen ditetapkan dan anomali ditandai ketika hasilnya menyimpang dari yang diharapkan. Arahan diterima oleh peneliti, bukan permintaan. Operasi fisik melibatkan query database dan pemecah batasan. Variabel seperti waktu dan kapasitas ditimbang terhadap hasil sebelumnya. Sebuah rencana terurut yang menentukan apa yang harus terjadi selanjutnya dikeluarkan oleh pemecah masalah. Pengawasan manusia tetap ada, tetapi pengawasan manusia bersifat reaktif, bukan direktif. Kebutuhan akan koordinator yang sebelumnya menyeimbangkan prioritas yang bersaing secara manual berkurang dengan struktur ini. Selama tahun ini, pendekatan ini menyebar ke tim desain dan kelompok analitik. Koordinasi menjadi hasil dari komputasi, bukan percakapan. Saat kendali pelaksanaan bergeser ke perangkat lunak, terbentuk kesenjangan struktural antara tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab mengacu pada akuntabilitas atas hasil. Wewenang mengacu pada kendali atas jalur pelaksanaan. Akuntabilitas tetap dipegang manusia, tetapi kendali atas jalur pelaksanaan berkurang. Struktur insentif di dalam organisasi berubah sebagai akibat dari pemisahan ini. Hasil sistem ditinjau oleh manajer dan pengecualian dikomunikasikan ke atas. Nilai manajer bergeser dari mengarahkan pekerjaan menjadi memvalidasi keputusan otomatis. Pengawasan dan manajemen risiko menjadi keahlian yang dibutuhkan. Pelatihan menekankan literasi sistem daripada koordinasi personel. Selama tahun ini, kriteria promosi mulai didefinisikan ulang oleh organisasi. Kemajuan lebih menguntungkan individu yang dapat mengaudit keputusan otomatis daripada mengeluarkan instruksi. Kepemimpinan tidak dihilangkan oleh perubahan ini. Ekspresi kepemimpinan diubah.
Wewenang menjadi bersyarat dan dimit data. Organisasi semakin berperilaku seperti jaringan yang diatur oleh aturan daripada hierarki yang diatur oleh kebijaksanaan. Logika manajemen kini tertanam langsung di dalam alat yang sudah dipakai sehari-hari oleh para penyedia perangkat lunak. Sebuah perusahaan perangkat lunak dari Berlin, misalnya, sekarang menanamkan algoritma perencanaan tenaga kerja ke dalam aplikasi jadwal mereka. Pekerjaan yang sudah direncanakan terus-menerus dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia oleh algoritma perencanaan tenaga kerja ini. Tingkat pemanfaatan dan indikator kelelahan diukur oleh sistem ini. Kalau batas pemanfaatan terlampaui, tugas-tugas akan dibagikan ulang secara otomatis. Tindakan fisik yang langsung terjadi adalah penugasan ulang objek pekerjaan dalam database. Pemberitahuan akan muncul setelah penugasan ulang ini terjadi. Manajer menerima peringatan setelah pembagian ulang terjadi, bukan sebelumnya. Manajer baru akan turun tangan jika hasil yang ada bertentangan dengan tujuan yang lebih besar. Lama-kelamaan, frekuensi intervensi menurun. Sistem ini jadi bisa dipercaya. Koordinasi manual semakin tidak penting karena kepercayaan ini. Lapisan manajemen nipis tanpa perlu restrukturisasi formal. Pola yang sama muncul dalam operasi layanan yang berhadapan dengan pelanggan. Alur kerja layanan yang berhadapan dengan pelanggan membutuhkan perutean yang cepat dan prioritas yang konsisten. Kasus-kasus dukungan diarahkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian oleh sistem. Perkiraan waktu penyelesaian dihitung dari isi pesan, profil keterampilan agen, dan status tumpukan pekerjaan. Kasus-kasus ditugaskan dan antrean disesuaikan secara dinamis saat informasi baru masuk. Ringkasan kinerja ditinjau oleh supervisor manusia, bukan lalu lintas waktu nyata yang diarahkan. Mekanismenya melibatkan klasifikasi teks dan penilaian prioritas. Skor prioritas diperbarui saat data baru masuk. Aturan perutean dieksekusi segera setelah setiap pembaruan. Selama tahun ini, model ini menjadi standar. Managementssthier rate misverwijing door wellippers dan penangan eskalasi. Mesene husun skrian, menghilus. Kalau kita lihat semua perubahan ini akan ada penataan ulang struktur organisasi. Pembagian wewenang juga ikut berubah karena penataan ulang ini. Ada perusahaan teknologi media di Tokyo yang pakai platform untuk menyatukan wewenang pelaksanaan ke dalam lapisan kontrol otomatis. Manajemen tetap ada, tapi jadi lebih ramping dan tidak terlalu terlihat. Wewenang pengambilan keputusan terkumpul di puncak dan di dalam perangkat lunak. Lapisan tengah membentuk simpul pemantauan untuk mengawasi alur otomatis. Perubahan ini sudah berjalan di tahun ini loh. Perubahan ini maju tanpa pengumuman karena sesuai dengan tujuan efisiensi. Seiring sistem semakin matang, organisasi menyesuaikan budaya mereka dengan otomatisasi. Koordinasi jadi tidak perlu dibicarakan, tapi sudah otomatis. Wewenang jadi mengikuti algoritma, bukan lagi berdasarkan keputusan pribadi. Penilaian manusia tetap ada, tapi hanya di batas-batas tertentu, tidak di setiap langkah. Ini bukan pergantian yang mendadak ya. Ini adalah penyerapan fungsi yang bertahap. Hasilnya adalah organisasi yang lebih tenang, dengan lebih sedikit titik keputusan yang terlihat dan lebih banyak alur otomatis. Primig boas, bis retrial med dingbelfellen.